Selamat berjumpa saudara-saudari sebangsa dan setanah air di kanal Suara Perempuan bersama Jenny dan Evelyn. Hari ini kita membahas tanggapan komentar Kartini seandainya beliau masih hidup. Mari kita ikuti pembahasan lebih lanjut dari Mbak Yeni. Mbak Yeni, apa kata Kartini bila beliau masih hidup? Nah, pertanyaan yang sangat menarik sekali, Mbak Evelyn. Nah, kita tahu Kartini itu pikirannya sangat jelas, ditulis sampai mendetil, ya kan? Jadi seandainya beliau masih hidup sekarang, kita mulai dulu yang positif ya. Iya. Pasti dia senang. Indonesia sudah merdeka, Belanda sudah keluar, kita bisa membangun negara Indonesia sesuai keinginan kita. Nah, dan pasti Kartini juga akan bangga sekali dengan konstitusi Indonesia. Karena setiap orang sama kedudukannya di dalam hukum. Nah, itu salah satu kriteria yang menunjukkan negara itu negara hukum atau enggak. Ada lagi yang lain kan, tapi ini yang paling penting. Nah, dan juga bahwa hak kita, hak warga diakui sebagai pribadi di depan hukum. Jadi bukan sebagai perempuan atau sebagai seorang penganut agama Islam atau penganut agama Kristen atau sebagai suku A atau suku B gitu loh. Jadi kita sebagai pribadi. Nah, itu penting untuk Kartini, Pak, penting sekali. Nah, jadi saya yakin dia bangga dan juga hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani setiap orang dijamin dalam undang-undang. Nah, Kartini pasti lega sekali. Kenapa? Karena hak sipil perempuan sama dengan hak sipil laki-laki, nggak ada bedanya, ya kan? Nah, itu menunjukkan negara yang egaliter dalam persepsi hukum ya. Ini teori nih kan. Nah, tahun 1899 Kartini pernah nulis bahwa dia yakin bangsanya jadi bangsa kita akan bangkit. Bukan sekarang, mungkin juga 20 tahun lagi belum, tetapi setelah 3 atau 4 generasi ke depan, dia bilang pasti negara kita bebas dari belenggu segala macam keterbatasan. Wah, optimis kan? Wow, benar-benar. Nah, Kartini itu juga optimis sekali bahwa itu semua akan tercapai. Di dalam tulisannya dia tulis. Dan Indonesia maju karena setelah merdeka pendidikan akan terbuka, akses pendidikan untuk semua orang, tidak ada kekecualian lagi. Dan Kartini pasti optimis semua orang akan bekerja sama untuk membangun negara karena bekerja itu adalah mulia. Itu ungkapan bahasa Belanda, Arbeid adel. Ya. Nah, itu semua yang positif yang kita bisa simpulkan dari tulisan-tulisan dan pikiran-pikiran Kartini yang begitu mendetil kan. Nah, tetapi sekarang kalau kita tempatkan Kartini di depan kita tahun 2022, Indonesia sudah merdeka lebih dari 75 tahun kan, 3/4 abad. Dia wafat tahun 1904. Jadi udah hampir 120 tahun lalu. Saya yakin Kartini kalau sekarang depan kita itu kecewa, nggak ketawa. Karena dia melihat banyak sekali sebenarnya yang belum tercapai yang ditulis itu. Yang tadi kita sebut itu positif, itu benar. Tapi kan itu baru teorinya. Betul. Nah, prakteknya belum kan. Nah, jadi saya pikir Kartini akan ngomel kali ya. Ngapain aja nih sekarang udah 6 generasi lebih lanjut setelah dia wafat, sedangkan dia kan meramalkan 3-4 generasi. Nah, sekarang setelah 6 generasi itu
baik adat istiadat ya maupun pemahaman agama yang menghalangi kemerdekaan individu itu ternyata masih ada gitu loh. Ya, walaupun secara teori tidak boleh, tapi praktek sehari-hari itu masih ada. Nah, terkait hukum keluarga, Kartini akan heran karena hukum adat dan hukum agama itu diberlakukan yang tidak sejalan dengan konstitusi yang tadi kita sebut. Iya. Yang bagus sekali kan, yang menghargai hak individu, hak pribadi, bahwa semua orang sama kedudukannya di dalam hukum. Nah, jadi Kartini kali bengong-bengong kok bisa jadi ke sini arahnya gitu loh. Iya. Nah, poligami umpamanya. Nah, itu resmi diizinkan walaupun terbatas dalam pengadilan agama, ya. Walaupun bukan seenaknya aja begitu, 2 atau 3, 4 nggak semudah itu, syaratnya serius, tapi tetap diizinkan, gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan pasal di konstitusi bahwa setiap orang sama kedudukannya, itu udah nggak klop kan. Ya. Nah, selain itu poligami itu juga bisa terjadi di bawah tangan kan. Iya. Nggak harus ke pengadilan, bisa yang disebut kawin sirih lah gitu ya. Nah, itu lain lagi jadinya jalurnya, tapi ada. Nah, saya rasa Kartini geleng-geleng kepala kalau dia dengar ini semuanya kan. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan hukum waris umpamanya. Nah, hukum waris yang ada macam-macam kan, ada hukum adat yang membedakan hak laki-laki dan hak perempuan, bahkan yang mengesampingkan hak perempuan, dan itu masih bisa diberlakukan gitu, walaupun sudah tidak sejalan dengan jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 61 udah. Nah, ya mungkin kita penduduk yang keras kepala kali ya. Iya. Sulit untuk menyesuaikan diri ke arah yang baik gitu. Teorinya udah ada gitu ya kan. Nah, jadi hukum adat Bali atau adat Batak gitu, itu masih bisa diberlakukan lewat hukum waris yang membedakan hak laki-laki dan perempuan. Juga hukum waris yang di Indonesia Timur umpamanya itu masih banyak yang patrilineal, yang sebenarnya tidak seiringan dengan konstitusi kita. Ya, tapi kan nggak ada pengawasan. Iya, itu yang sangat penting ya. Ya, dan pengawasan resmi itu sudah tidak ada, dan kalaupun ada, masih dipertanyakan apakah itu dipenuhi kan. Jadi Kartini saya rasa akan geleng-geleng kepala. Nah, apalagi kalau dia dengar bahwa hukum waris untuk orang Muslim di Indonesia itu otomatis harus mengikuti hukum Islam, tidak boleh memilih pengadilan negeri umpamanya untuk mendapatkan hukum perdata yang lebih yang fair, yang egaliter, yang tidak membedakan. Jadi mereka harus ke pengadilan agama. Nah, itu baru 2006 ditandatangani oleh SBY. Nah, kalau dilihat dari sejak kita merdeka, jadinya kan seperti mundur dong ya. Padahal awalnya kan semangat perjuangan ya kan. Iya. Jadi ya hak pribadi Muslim itu dalam persepsi hukum jadi seakan-akan hilang, karena dia tidak boleh memilih sedangkan yang lain boleh. Sedangkan hak pribadi itu kan bukan karena kita Muslim atau kita Kristen atau kita perempuan atau laki. Hak pribadi itu ya pribadi kita gitu loh. Iya. Itu yang harusnya berlaku, dan itu yang menurut konstitusi kan. Nah, ternyata itu dikesampingkan, dan
walaupun orang Muslim banyak sekali di Indonesia, nggak ada yang protes juga. Ya. Padahal kan hak kemerdekaannya sebenarnya dihilangkan. Sedangkan kita tahu bahwa hak pribadi, hak diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani itu adalah hak asasi manusia yang tidak bisa ditawar, tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Ya, tapi kenapa mereka nggak protes? Nah, pertanyaan yang sangat tajam, heran sekali kan. Nah, saya rasa karena walaupun itu sebenarnya diskriminasi untuk orang Muslim, tetapi pada intinya hanya merugikan perempuan. Karena hukum waris itu yang berlaku di pengadilan agama itu kan membedakan porsi perempuan dan laki-laki. Ya. Boleh disamakan porsinya kalau mereka setuju satu sama lain. Jadi tergantung dari kebaikan hati laki-laki kan jadinya. Kan lucu. Kalau udah setuju ngapain kita ke pengadilan agama kan? Iya. Karena kalau kita menganggap bahwa itu tidak fair, jadi kita ke pengadilan agama, ternyata pengadilan agama membela Laki-laki. ya. Nah itu yang nggak lucu. Jadi saya pikir kalau Kartini sekarang hidup, mati lagi kali dia. Dia bilang, capek saya menulis kalau begitu. Ya kan? Ya nggak sesuai gitu. Yang lebih lucu lagi kalau kita umpamanya kaitkan dengan hukum waris dari Minangkabau yang matrilineal kan sebetulnya. Itu dari garis ibu ke garis anak perempuan. Kalau patrilineal kan dari bapak ke anak laki-laki. Nah, matrilineal itu kan justru sebenarnya mengesampingkan hak waris laki-laki, ya. Nah, sekarang dirubah karena pengaruh tekanan kaum agama itu menjadi harus mengikuti hukum Islam. Jadi yang tadinya menguntungkan perempuan 100% karena laki-laki nggak dapat, oke, saya juga masih menganggap itu udah nggak sesuai dengan perkembangan zaman ya. Iya. Apalagi kalau itu menyangkut dengan harta pencarian orang tua, ya kan? Itu kan harta pribadi. Nah, orang tua itu kan orang tua semuanya anak-anak, bukan orang tuanya anak perempuan aja, bukan orang tuanya anak laki-laki saja. Ya. Jadi, nah kalau mengenai harta pencarian orang tua itu dibagi rata, menurut saya itu fair sekali. Betul, sesuai konstitusi juga. Dan itu, jadi, nah kita tidak membahas hukum waris adat ya, jadi bukan harta bersama gitu ya, bukan harta adat. Nah kalau soal itu mengikuti hukum perdata yang membagi rata, saya rasa itu ya layak sekali. Tetapi sekarang kan diputar, yang tadinya laki-laki nggak dapat apa-apa, sekarang dia 2 kali daripada perempuan. Kan aduh, kok jadi kesana gitu larinya. Jadi justru merugikan ya. ya, dan jadi menempatkan seakan-akan semua itu dilihat dari persepsi agama saja. Padahal kan konstitusi itu adalah yang paling tinggi di Indonesia. Betul. Dan itu memang kesepakatan bersama, dan juga kalau kita mau menginginkan penduduk hidup damai, ya kita harus mengikuti itu. Karena kalau mau mengikuti adat sinilah, agama sanalah, ya mana mungkin damai. Enggak akan. Ya Kita kan? akan ribut terus ya. Akan ribut terus. Jadi kalau kita lihat begini ya, saya rasa Kartini kalau yang tadinya positif sekali mendengar kemajuan-kemajuan yang konseptual gitu, yang dipikirkan itu, tapi setelah melihat ya kenyataan yang sebenarnya, saya rasa Kartini kecewa sekali dan mungkin
ngamuk nih sekarang. Ini perempuan-perempuan kok melempem semua ini. Saya sendiri zaman kolonial berani ngelawan penjajah, kok sekarang Iya, ya. susah sekali ya, Ya. jadinya. Tapi siapa tahu dengan kita bahas sekarang ada kesadaran bahwa hak diakui sebagai pribadi itu ada di dalam konstitusi. Iya. Dan hak kemerdekaan setiap orang itu juga itu adalah hak asasi manusia. Iya. Dan bukan hak asasi manusia kamu saja, bukan Tapi kita kamu semua. saja, bukan kamu saja, tetapi kita semua. Iya. Dan bahwa memaksakan kehendak itu adalah melanggar hak asasi manusia, karena hak asasi manusia itu ada batasnya, nggak seenaknya. Ya kalau begitu ya bukan hak asasi manusia lagi, hak asasi saya jadinya kan. Iya, betul. Jadi tidak boleh melampaui hak asasi orang lain. Nah, kalau itu bisa kita lakukan ya kita damai sama siapapun. Kita harus perjuangkan itu. Aduh, amin, amin. Iya, kita lanjutkan perjuangan Kartini. Mudah-mudahan banyak sekali yang setuju sama kita. Iya, terima Ya kan? kasih. Ya, saudara-saudari, kita sampai pada akhir acara hari ini, dan semoga kita berjumpa lagi dalam acara berikutnya. Terima kasih Mbak Yani. Sama-sama.